Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali lagi kita di Walk the Talk. Dan kali ini topiknya cukup menarik ya. Karena topiknya adalah melawan candu sosial media. Dan di sebelah aku sudah ada Kak Arman. Selamat malam Kak Arman. Dan malam. Thank you banget Kak Arman udah mau nyempetin waktunya untuk datang kemari. Oke. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Pak Arman, mungkin aku pengen ingetin dulu untuk Bapak Ibu Saudara, bagi yang masih belum on cam, boleh tolong untuk on cam dulu, biar kita sama-sama enak bisa ngelihat wajah satu sama lain nih, walaupun memang kita masih lewat online ya. Dan mungkin sedikit aja profil dari Kak Arman, mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang belum tahu gitu. Jadi Pak Arman ini merupakan founder dan chief dari Cybrio Indonesia. Lalu Pak Arman juga menjadi gembala pernikahan di Abba Love Ministries. Dan yang terakhir, Pak Arman juga merupakan coach and master mentor di The World Needs a Father. Oke, dan mungkin aku pengen tanya sedikit dulu sih Kak Arman. Mungkin sebelum masuk, mungkin Kak Arman juga kayak soal sosial media ini, cukup banyak gak sih mungkin anak-anak muda yang cukup mungkin kecanduan dalam hal ini dan bisa berimpact cukup parah sama mereka? Ya kalau aku lihat ya hari-hari ini sosial media itu begitu masif gitu ya. Ya betul. Dan sepertinya udah jadi habit gitu, pokoknya tiap hari mesti pegang gitu. Iya benar. Bahkan sampai ada satu survei yang bilang rata-rata tuh orang-orang muda ya, orang-orang muda tuh artinya yang di bawah 30s gitu ya, seperti itu. Itu bisa pegang handphone untuk lihat sosial media tuh, checking on social media itu more than 10 hours. What? A day. Sehari. Jadi satu hari 8 jam udah habis tidur, 10 jam udah sosial media ya? Sosial media. Walaupun dia dikit-dikit ya. Iya benar. Dikit-dikit. Tapi habis sudah. Mau tidur aja sosial media dulu gitu. Iya. 15 minutes, atau kebablasan, 30 minutes gitu. Benar. Dan tanpa terasa itu yang memakan waktu kita cukup lumayan banyak di situ. Dan menyita sangat luar biasa. Oh, disasternya lebih mengerikan lagi. Iya. Mungkin yang kayak, maksudnya kayak kecanduan-kecanduan yang sering kita bahas kan mungkin lebih kayak narkoba atau pornografi. Tapi sebenarnya ini juga salah satu yang cukup bahaya dan kayak seolah-olah dilegalkan aja, kayak oh ya udah nggak apa-apa sosial media setiap hari gitu. Iya, become part of life kan. Iya, gitu itu dia kan. makanya. Gitu. Oke. Jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Karman. Karman sudah siap? Oh siap. Oke, sudah mantap. Oke. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan untuk Karman. Oke. Ya, shalom semuanya. Ya, senang sekali ya malam hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara sekalian gitu ya. Topik yang diangkat ini sangat menarik banget gitu ya. Apalagi kita sekarang ada di dunia yang semuanya harus terkoneksi gitu kan ya, dengan internet, harus terkoneksi dengan sosial media, dan which is kalau kita tuh dapat berita bahkan lebih banyak karena sosial media gitu ya. Kita udah nggak lagi baca koran, udah nggak lagi lihat situs-situs koran, itu tuh udah terbatas banget gitu. Semuanya by sosial media gitu ya, seperti itu. Saya aja bisa join gitu kan di dalam sebuah grup gitu ya, grup olahraga gitu, itu datangnya dari sosial media. Jadi memang benar-benar sosial media itu adalah tempat atau sumber informasi yang benar-benar mass banget sekarang. Betul. Ya, seperti itu. Well, sebelum aku bahas lebih detail gitu ya, aku pengen tunjukin ada satu hal ya yang aku temukan gitu kan. Di dalam penelitian beberapa waktu terakhir ini, terus juga aku lihat ya kecenderungan orang-orang pada hari ini gitu ya. Aku menemukan bahwa area digital ini, sekalipun dia punya porsi yang baik ya, aku tetap yakin ya bahwa digital itu punya porsi yang baik loh. Betul. Seperti itu. Cuman masalahnya adalah gini, jumlahnya dan caranya nggak boleh ngawur. Ya. Kalau jumlahnya aja udah kebablasan, terus kemudian caranya udah salah, ya pasti akan kejebak deh gitu di situ. Nah, di sini nih aku mau tunjukin nih ada 4 jebakan nih ya. Ada 4 jebakan atau aku kasih namanya trap gitu ya. Nah, kalau di sini aku buat trap itu tuh adalah singkatan atau kepanjangan dari task distraction, terus kemudian rush atau keburu-buru, terus kemudian A-nya adalah addiction, dan yang huruf terakhirnya P itu adalah passiveness. Nah, kalau ditanya soal sosial media, sosial media itu
punya efek ya keempat hal ini nih. Karena sosial media akhirnya kita jadi gampang ke distract. Yang mestinya kita bisa kerja dengan jauh lebih efisien ya seperti itu ya. Betul. Kita malah akhirnya ke distract gitu. Dulu orang suka bilangnya gini, aku nih hebat loh, aku nih bisa multitask gitu kan, seperti itu. Kenyataannya nggak gitu loh. Ada satu peneliti ya, namanya Dr. Clifford Nash ya dari Stanford University, dia bilang begini nih. Orang yang melakukan multitasking berpikir mereka pandai, tapi sebenarnya mereka bodoh, katanya. Otak mereka terganggu, tidak teratur, tidak mampu menganalisa, tidak bisa berpikir jernih dan baik. Dan ini dikonfirmasi gitu ya sama salah satu dokter lagi namanya Dr. John Medina. Dia bilang bahwa ternyata otak manusia itu tidak mampu bahkan melakukan yang namanya tindakan multitasking. Jadi apa yang terjadi atau yang orang hari ini ngomongin soal multitasking itu sebenarnya is not multitasking gitu loh. Itu disebut sama dia istilahnya adalah microtasking. Microtasking itu artinya gini, kita tuh hanya melakukan pekerjaan kecil-kecil, tapi nggak ada yang beres. Nggak ada yang bisa beres sempurna. Dan dia katakan bahwa Tuhan menciptakan otak kita tuh unitasking. Seperti itu. Unitasking itu artinya ya udah kerjain satu hal ini, ya udah itu aja gitu. Nah kalau misalnya nih kita lagi podcast nih begini ya, terus tiba-tiba aku jawabin WA gitu, udah pasti deh salah jawab WA atau ngaco podcastnya. Nggak bisa inline gitu. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Makanya itu bahayanya kalau kita nggak bisa mengatur ya pola sosial media kita dengan baik gitu. Nah, makanya dia bisa kena di trap yang pertama itu yaitu task distraction. Nah, efeknya kalau kena di task distraction ini adalah pasti performance-nya turun. Nah, ambil contoh nih ya. Ada satu peneliti lagi, Dr. Lalit Mendis nih. Dia bilang kalau siswa di atas 12 tahun, ini maksudnya aku assume ya, saya assume teman-teman yang ada di sini juga punya anak ya, yang mungkin lagi di usia sekolah gitu kan. Itu lihat deh, kalau mereka multitask, kalau mereka tuh keganggu gitu ya, seperti yang ada di gambar ini gitu kan, lagi ngerjain PR, terus tiba-tiba masih harus jawabin WA dan sebagainya, which is kita pikirnya itu aman-aman aja. Ternyata efeknya tuh bahaya sekali. Multitasking itu bisa menurunkan nilai sebesar 25% menurut Dr. David Jones. Bayangin loh, nurunin nilai 25%. Kenapa? Karena ternyata waktu yang dihabiskan untuk belajar nyambi atau sambil melakukan sosial media atau melakukan tindakan yang lain gitu, atau bahkan main game gitu ya, seperti itu, itu pasti ngedrop nilainya. Dan di Surabaya ya, di Jawa Timur ya, beberapa tahun yang lalu dilakukan sebuah penelitian ya, mereka mengatakan bahwa rata-rata anak di sana pada waktu dicek ujian nasionalnya itu ngalamin tingkat penurunan nilai. Nah, pada waktu disurvei, kenapa bisa ngalamin penurunan nilai? Ternyata karena mereka melakukan multitask ketika mereka belajar. Jadi nilainya bisa ngedrop, benar-benar ngedrop, seperti itu. Nah, aku pun juga punya anak ya. Anakku umur 16 tahun nih sekarang nih. Nah, aku udah kasih tahu, nah jangan multitask ya, gitu ya. Ini bahaya loh, gitu. Nah, yang terjadi adalah apa? Dia buka laptopnya, gitu kan. Tapi WA-nya itu kan connect tuh, ya kan? Jadi dia kerja gitu kan, window-nya dibalikin ke sini, balikin ke situ, balikin ke sini. Wah beneran, kacau loh, berantakan nilainya. Dia pikir bilang, oh iya, ini aku sambil belajar. Belajarnya apa? Sambil chatting gitu. Saya lagi mikir belajar sambil chatting. Ya pertama kali aku pikir ya oke lah gitu kan, namanya juga dia perlu belajar antar teman kan di dunia digital model kayak begini yang nggak bisa ketemu gitu kan. Ya udah saya okein gitu kan. Tapi ternyata dia ngabisin waktu lebih panjang untuk bisa solve the problem gitu loh di pelajarannya dia. Dan it happens gitu. Itu bahaya yang pertama ya, gitu ya. Terus bahaya sosial media lagi yang kedua ya. Ini aku tulisnya di sini rush gitu ya. Kalau kita balik lagi di slide yang pertama tadi ya, itu rush. Rush itu tidak mampu menahan diri untuk merespon. Jadi setiap kali kita dapat notifikasi gitu, ting gitu kan, kita tuh pasti pengen, cepet-cepet lihat gitu kan, pengen segera merespon, pengen segera, oh yang likes berapa sih gitu, yang komenin siapa sih gitu, dan biasanya orang yang komenin itu pasti ngefek gitu loh ke kita gitu, kita pengen
ngasih reply lagi, kepengen nembak love lagi gitu kan kalau di Instagram kan, ya begitu betul, kan. betul. Nah, itu tindakan yang seperti itu para ahli otak tuh bilang itu namanya jenis penyakit namanya FOMO, fear of missing out. Jadi dia punya kayak ketakutan kalau gua nggak jawab, ini nanti nggak bakal diterima nih sama orang nih gitu kan. Dia kayaknya tuh punya digital acceptance gitu loh. Ya, nah digital acceptance itu buat dia segala-galanya. Padahal kan seharusnya dia benar-benar ngalamin yang namanya physical acceptance gitu atau social acceptance gitu kan. Nah, ini Dr. Fran Walsh tuh bilang keinginan untuk cepat menjawab pesan atau memposting atau memicu memposting lagi gitu ya. Itu ternyata memicu kecanduan lagi dan ingin lagi. Sama seperti orang berjudi. Jadi kayak ngeliatin media sosial gitu ternyata respon otaknya menurut Dr. Fran Walsh itu persis kayak orang judi gitu. Ngeliatin, abis ini bakal keluar apa ya? Abis ini bakal keluar warna apa ya? Ganjil genap ya? Ya. Ternyata efeknya sama gitu. Dan ini buat para peneliti katakan itu membahayakan otak dan membuat akhirnya otak nggak bisa berpikir jernih. Seperti itu. Karena rush kan, dia pengen apa-apa serba cepet-cepet gitu. Sehingga kualitas pengambilan keputusannya akhirnya jadi buruk gitu. Ya. Aku nggak bilang bahwa kita nggak boleh bersosial media loh ya. Tapi di sini habitnya yang kita mesti waspadai. Ya, habitnya. Terus kemudian Lorenzo Francesi, dia cyber security dan teknologi jurnalis, dia bilang menerima dan menjawab notifikasi atau pesan memicu hormon dopamin. Nah, teman-teman mungkin udah tahu lah ya, hormon dopamin itu hormon yang seperti apa gitu kan. Dia kan menghasilkan rasa senang, kecanduan, pengen lagi gitu kan. Dan dia bilang hormon itu mengalir dalam jumlah yang banyak, sama seperti orang konsumsi narkoba. Jadi ngelihat notifikasi media sosial memicu efek yang sama dengan narkoba. Jadi pada waktu kita lagi belajar atau kita lagi kerja gitu kan, tiba-tiba bunyi ting gitu kan, atau bunyi tweet lah atau apalah gitu ya gitu kan. Nah, kepala melengos dikit aja gitu kan, tek gitu. Nah ternyata titik dia melengosnya itu udah sama efeknya kayak kepengen nyari lagi dan nyari lagi. Itu udah sampai begitu respon otaknya. Jadi ya itu cukup mengerikan lah, ya begitu ya. Nah hal yang ketiga adalah addiction. Nah kalau lihat addiction di sini ya, aku melihat nih ya, bukan cuma sekedar sosial media sih ya yang addict ya. Jadi kepengen lihat. Kalau tadi kan kenapa sih kita buka sosial media gitu? Kita buka sosial media karena kita ngerasa kita perlu yang namanya digital acceptance. Kita perlu yang namanya penerimaan digital. Kita merasa kalau yang likes banyak, yang likes tuh ribuan, yang likes ratusan. Itu rasanya bikin kita happy gitu ya. Nah, aku pernah lihat tuh ya ada temenku mau memposting sesuatu nih ya di medsosnya dia gitu kan, di akunnya dia gitu kan. Terus setelah satu jam apa beberapa jam gitu, dia review gitu. Gitu dia review. Aduh, yang likes di bawah ekspektasi nih, udah di-delete aja ke postingannya. Wow. Saya bilang, what? Sampai begitu gitu? Iya, ngapain? Kita posting sesuatu tapi yang likes di bawah 100. Wow. Berarti postingan kita nggak powerful. Udah, delete aja katanya. Dia cari lagi postingan lagi yang lain. Dia cari lagi konten lagi yang lain dan dia posting. Begitu dapat likes-nya, begitu dapat komennya lebih dari angka yang dia ekspektasikan, ya udah, dia seneng. Dan biasanya memang begitu kan, kita kalau habis nge-post sesuatu kan pengen ngecek kan. Yang lihat siapa sih, yang komen siapa sih gitu kan. Nah, kerinduan itu tuh katanya buat otak itu tuh really dangerous gitu loh, seperti itu. Dan itu biasanya ngabisin waktu kita, makanya pekerjaan kita nggak beres-beres gitu, ya kan. Dan begitu kita mau ngerjain lagi, udah kepikiran, iya ya, salah ya, mestinya postingnya nggak gini ya, mestinya captionnya begini ya. Caption lah dipikirin. Iya, jadi panjang ya. Gitu. Nah, tapi aku mau tambahin nih ya, yang untuk addiction digital ini ya bukan cuma sekedar sosial media sih gitu. Ini kalau ada kaitannya sama keluarga muda, terus kemudian sama anak-anak muda gitu ya. Aku menemukan ada 3 hal ya, selain satu ya tadi pertama sosial media, terus yang kedua nih yang paling banyak addiction ini adalah pornografi. Ya, digital pornografi atau online pornografi ya, seperti itu. Nah, 5-6 tahun yang lalu waktu aku ke Afrika, aku datang kan di konferensi Ayah Dunia gitu kan. Itu ada satu ahli otak gitu ya, namanya Dr. Brett Huddleston. Dia tuh
kasih foto scan gitu, scan otak gitu, membandingkan antara otak yang clean, yang baik, terus kemudian otak yang kecanduan narkoba sama otak yang kecanduan pornografi. Lihat deh nih ya di screen. Aduh, ngeri banget nih. Kalau ngeliat otak yang bagus tuh sebelah kiri. Wah, warnanya bagus sih gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi begitu yang di tengah itu adalah otak yang kecanduan narkoba. Jadi bolong-bolong tuh otaknya tuh. Nah, kalau otaknya udah bolong-bolong kayak gini, ya, ahli otak tuh bilang, biasanya pengambilan keputusannya ngaco. Karena pasti dia punya kendala di PFC-nya dia. Jadi di bagian depan kepala kita ini, ya di dahi kita ini, itu ada satu bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Nah, Tuhan menciptakan PFC ini tujuannya supaya kita tuh bisa berpikir jernih, bisa berpikir secara ethical gitu loh. Ini boleh nggak boleh seperti itu, ini bermoral atau enggak gitu kan. Ini pokoknya PFC itu tempat untuk kita mengambil keputusan. Nah, kalau orang udah kecanduan kayak begini, maka pengambilan keputusannya jadi terganggu. Dan ternyata pornografi lebih ngeri daripada orang kecanduan narkoba. Nggak berarti bahwa kalau udah habis ngeliat foto kayak begini, oh ya udah deh kalau gitu aku nggak pornografi deh, aku narkoba aja. Jangan lah. Salah. Ngaco juga gitu. Nggak, ya tentunya kita harus bisa dong baik gitu ya, seperti itu. Nah, denger-denger nih di daerah Jakarta Barat itu ada satu rumah sakit yang katanya bisa melakukan foto PFC. Jadi PFC kita sebolong apa? Gitu ya. Cuma waktu itu aku cari ya orangnya yang ngasih informasi itu, aku nggak ketemu gitu. Aku pengen banget sih, pengen ngetes gitu. PFC-nya bolong nggak ya gitu ya. Tapi terakhir tuh orangnya itu bilang gitu, bisa kok ngetes PFC. Aku tanya berapa? Harganya tuh 5 apa 8 juta gitu. Hanya buat ngetes PFC doang, PFC kita bagus apa enggak gitu. Lumayan. Jadi ya don't do it lah. Itu cost. Costly lah. Lumayan. Gitu ya. So itu yang kedua ya, tentang porn ya, seperti itu ya, addiction ya. Terus kemudian addiction yang ketiga nih. Ya, ini addiction yang ketiga yang paling marak sih nih kalau menurut aku nih. Yaitu apa? Game gitu ya. Video game. Nah, WHO itu kan udah bilang kan bahwa kecanduan game itu sebagai gangguan mental. Ya, itu udah dicanangkan sama dia di 2018 bulan Juni. Which is apa sih yang terjadi gitu loh sama otak kita pada waktu kita tuh bermain game gitu ya. Dan ternyata kita tuh kayak dijebak, kita kayak di trap, udah pokoknya kita kayak dikunci, seakan-akan kita involve atau masuk ya di dalam game itu. Kayak apa ya, kayak masuk dalam sebuah sandiwara sendiri gitu, kayak punya dunia yang lain gitu. Ya benar. Dan efeknya adalah kalau kita udah sampai addict banget, kita bisa sampai demensia katanya gitu, udah sampai halusinasi. Jadi ngelihat apa aja connect-nya sama game. Ngelihat pot bunga gitu ya, langsung ingetnya apa? Wah, ini nih gems nih, di dalamnya ada gems nih gitu. Begitu ngelihat botol minum gitu ya, ini nih tools baru nih gitu ya. Begitu ngeliat frame foto gitu ya, warnanya kayak begitu gitu, ini skin baru nih gitu. Ya. Jadi bisa langsung kayak begitu gitu, saking udah ketrapnya gitu, seperti itu. Nah, ngerinya lagi kalau yang main video game itu anak-anak. Nih ya, ada satu penelitian lagi yang bilang begini nih. Di slide berikutnya ditulis begini ya, digital screen baik streaming maupun gaming before 3 years old katanya itu ruin child's learning. Jadi kalau anak-anak di bawah umur 3 tahun itu selalu ngeliat screen gitu kan, diisi dengan screen terus gitu ya. Itu benar-benar bisa ngerusak caranya dia berkomunikasi, language-nya tuh bisa ngedrop banget. Makanya sekarang nih ya, itu banyak sekali saya temuin anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun itu terlambat bicara. Karena ternyata waktu ditanya sama orang tuanya, ya dari kecil udah dikasih screen seperti itu. Dan anak-anak bener-bener nggak bisa bicara. Udah usia 4 tahun, udah setengah mati itu. Dan aku nemuin kasus-kasus kayak gitu tuh banyak banget sekarang. Terus juga touching ya, sensor perasanya. Itu juga terbatas banget dia. Terus nggak punya sensingnya dia sama orang, sensingnya dia sama benda, sama sesuatu deh yang ada di sekelilingnya dia itu bener-bener kayak hilang gitu. Diajarin tuh susah banget gitu ya, dikasih tahu susah gitu. Kenapa kan? Karena screen ini kan
memacu dia untuk ini loh, hanya memusatkan diri pada apa yang dia lihat. Padahal kan firman Tuhan ngajarin suruh denger kan. Gitu ya, harus lebih banyak mendengar gitu kan. Nah, sensor mendengar ini kan yang harusnya dibangun gitu ya dalam hidup anak-anak. Nah, ini nggak terbangun. Kenapa? Karena ya udah cuma lihat screen, terus dengerin suara dari screen, sehingga buat dia life is about talking with screens, gitu. Bukannya talking seperti ini gitu, ada hubungan fisiknya gitu. Nah, dia nggak ada gitu, ya seperti itu. Handwriting juga jelek. Ya, dan aku lihat anak-anak hari ini, aduh, kalau nulis susahnya setengah mati gitu ya. Nggak tahu deh, ini yang anak-anak muda gimana ya? Ya mungkin tulisannya udah nggak cakar ayam lagi. Kalau zaman dulu kan istilahnya pakai cakar ayam gitu ya. Ya ini nggak tahu ya pakai cakar ayam. Gitu ya. Handwriting tuh kayaknya susah gitu ya. Nah aku pernah tuh satu kali tuh ngetes gitu ya. Ngetes istriku gitu kan. Coba ya daftar belanjaan gitu ya. Coba kamu mau pergi kan, mau groceries gitu kan. Ya. Coba yang pertama ketik ya di handphone ya, di notes gitu ya. Dia ketik daftar belanjaan 1, 2, 3. Biasanya ada 30 item gitu, ada 20 item gitu belanjaan gitu. Nah, di perjalanan gitu, aku iseng nih. Aku screenshot, aku simpen di handphoneku. Terus yang di notes-nya dia aku delete. Masuklah ke supermarket nih. Terus dia cari-cari kan. Aduh, nggak ada nih, gimana nih? Nggak ada. Udah coba kamu inget-inget aja. Tadi nulisnya apa aja tadi. Udah kan, dia mikir. Dia coba menghafal gitu ya, apa yang tadi dia ketik gitu ya. Beli ini. Ya udah. Begitu udah selesai masuk mobil, aku bilang, sorry ya, Hani. Tadi tulisannya aku delete. Loh, kamu yang gini. Coba sekarang kita buka ya belanjaan kita sesuai apa enggak. Lah kan tulisannya di delete. Aku udah copy. Coba kita cek gitu kan. Gitu dicek. Waduh, 50% nggak kebeli. Wah. 50% kagak kebeli. Nggak ada di dalam list. Banget ya. 50%. Dia bener-bener ngeblank lupa. Oke, ya udah. Abis itu kita belanja lagi udah. Bulan berikutnya nih, groceries lagi. Aku bilang, ayo kita coba cara yang lain. Kamu jangan ngetik, kamu tulis tangan. Bikin notes, tulis tangan. Ditulis sama dia 1, beli deterjen, 2, beli ini 3, beli ini, tulis gitu kan 20-30 item gitu kan. Udah, terus udah habis itu berangkat ke supermarket, aku ambil notes-nya. Aku foto lagi, habis itu aku buang. Aku samping. Waduh. Terus dia tanya, loh mana ya catatanku ya? Mana ya? Hehehe, aku bilang, udah aku buang kan. Kamu tuh yang ngetes aku ya gitu. Udah coba sekarang kamu belanja, coba apa yang kamu inget. Amazing loh, yang kurang cuma 20%. Wah. 80% sama persis. Jauh banget. Variannya, jumlahnya, rasanya sama persis. Begitu dilihat, oh iya ya, ternyata bener loh. Iya. Jadi kalau kita nih ya, cuma sekedar fokusnya apa-apa udah dicatat digital. Udah pokoknya cari yang gampang gitu kan. Kan kita kan pikirnya kan maunya cari yang gampang gitu kan ya. Kita nggak mau nulis gitu. Padahal handwriting itu menyeimbangkan banyak hal di otak kita. Dan itu mendrive memori kita dengan baik gitu. Makanya anakku nih ya, begitu aku tahu prinsip ini ya, aku biasakan buat anakku tuh kalau misalnya mau belajar, dia harus tetap ada yang namanya handwriting. Harus tetap ada yang namanya handwriting. Supaya apa? Dia belajar berkali-kali. Tanpa dia sadari, otaknya dia akan ke drive untuk menyimpan pesan gitu dari apa yang dia tulis. Karena ternyata Tuhan ciptain tangan ini, sensor yang ada di tangan ini, hubungannya tuh banyak sekali yang ada di otak. Nah kebanyakan orang kan kalau ngetik kan cuma jempol doang. Iya kalau ngetik. Ya kan, cuma jempol doang. Ya tapi nggak handwriting kan. Iya. Nah kita mesti biasain tetap ada handwriting seperti itu. Nah, digital sekarang sih udah lebih canggih ya. Mereka bikin yang namanya digital pen ya seperti itu. Itu bisa menolong. Oke, itu bisa menolong. Jadi kalau memangnya tetap mau lebih nyaman, lebih gampang, ya masih ditolerir lah ya. Buka notes tapi nggak ketik, tapi handwriting ya, pakai digital handwriting ya seperti itu. Cuma memang ya kalau digital handwriting kan kamu kan nggak punya tekanan gitu kan, nggak punya tekanan menulisnya kan. Kalau digital kan ya udah ngambang aja udah jadi tulisannya gitu. Nah anak-anakku tetap loh harus diajarin itu gitu. Nah terus berikutnya
Kalau yang di video game itu ada namanya attraction traps. Nah, attraction traps ini tuh begini nih. Aku pernah lihat ya satu kali ya di satu daerah gitu kan, waktu aku pergi gitu kan, family time. Ada anak itu yang main game. Tapi dia pegang 2 handphone. Aku lagi mikir, gimana caranya ya main game pakai 2 handphone gitu ya. Ternyata gini, dia main game di sini, yang di sini ini adalah video orang lain main game yang sama. Jadi supaya dia bisa lolos level, dia lihat punya orang lain, gitu kan. Nah, itu istilahnya kalau aku bilang namanya shortcut. Nah, orang-orang yang shortcut ini itu ini ada yang ngomong begini, tipe-tipe pemain game yang sukanya kayak begitu itu adalah tipe yang sebenarnya low skill, high ego. skillnya jeblok, egonya tinggi banget gitu. Tapi dia mau, berhasil gitu. Tapi ya itu namanya shortcut. Ini attraction traps tuh, gitu. Ya. Terus berikutnya, ini yang agak berbahaya ya, itu adalah second chance. Nah, kan kalau kita main game misalnya mati gitu kan ya. Jagoannya mati gitu kan. Kan kita bisa ngulang. Betul. Ada nyawa baru gitu kan istilahnya gitu kan. Nah, efeknya itu adalah gini. Kita ngerasa bahwa semua hal yang ada di dunia ini, tenang aja, itu semua bisa diulang. Ada second chance kok. Padahal ada sesuatu di dalam hidup ini yang mungkin nggak bakal ada second chance. Dan mengerikannya adalah second chance itu kebanyakan ada di game-game kekerasan. Oh ya, mati, ditembak, udah hidup lagi gitu. Dan akhirnya apa? Ya dia pengen, gimana ya kalau gua nembak orang hidup lagi nggak ya? Waduh. Dan it happens loh, yang kayak gitu-gitu yang terjadi di Amerika hari-hari ini gitu. Berikutnya lagi attraction traps-nya adalah social acceptance. Ini hampir sama ya kayak tadi yang kayak social media tadi gitu ya. Nah, kalau firman Tuhan sih ngajarin begini nih ya di dalam Amsal ya. Dikatakan gini, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Nah, ini membujuk banyak macam ya. Bisa lewat sosial media, bisa lewat game, bisa lewat apapun gitu ya, dia track gitu ya, seperti itu. Janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami. Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Nih ya, kalau dilihat ininya aja, biarlah kita menghadang darah, mengintai orang tak bersalah, menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Ini mah udah jelas-jelas ini game kekerasan, violence game. Terus di bawahnya lagi, kita akan mendapat pelbagai benda berharga. Coba lihat. Begitu kita, maaf nih ya, kill gitu ya, someone di dalam game itu gitu kan. Kita biasanya rebut skinnya, ambil senjatanya gitu kan. Betul. Ya benar, kita mendapat pelbagai benda yang berharga karena kita melakukan yang tadi itu, menghadang darah, mengintai orang tak bersalah, menelan mereka hidup-hidup. Pokoknya melakukan kekerasan gitu kan. Terus kita akan memenuhi rumah kita dengan barang-barang rampasan. Bener kan? Memang kita merampas gitu. Kemudian dikatakan, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Berapa banyak game-game hari ini, termasuk game anak-anak. Anak-anak udah diajarin untuk apa? Main slot. Untuk nambah gems, koin yang dia dapat, masukin dulu ke kasino. Dan itu terjadi di game anak-anak loh. So, ya itulah yang terjadi gitu hari-hari ini dengan yang namanya addiction gitu. Jadi sosial media pun, di dalam sosial media pun kan juga ada gamenya gitu kan. Tapi yang paling banyak hari ini kenapa orang bisa addict ke sosial media itu karena social acceptance-nya itu. Jadi dia merasa, oh iya kalau aku bisa bikin konten yang bagus, aku bisa dapat likes 1000-an, bisa dapat love lebih banyak gitu, berarti aku dihargai, aku jadi orang yang penting. Padahal waktu dia masuk ke dalam dunia yang real, orang belum tentu kenalin dia siapa. Gitu kan. Nah tapi mereka kepengen banget jadi orang yang terkenal gitu loh, seperti itu. Jadi kalau tadi topiknya tentang yang sosial media tadi, kecanduan sosial media, ya mungkin arahnya ke sana. Well, poin yang terakhir nih. Poin yang terakhir soal trap tadi adalah passiveness ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi yang di slide pertama tadi, kita udah bahas test distraction, udah bahas rush, udah bahas addiction. Maka kita masuk di poin yang terakhir, yaitu soal passiveness. Orang yang mulai kecanduan sama sosial media biasanya cenderung lebih pasif gitu ya. Pasif dalam arti gini, dia lebih mudah percaya informasi tanpa menelusuri kebenarannya. Jadi dia enggan untuk bergerak gitu. Dia udah main terima aja, dia udah yakin percaya aja bahwa akun tersebut yang dia lihat itu bisa dipercaya. Padahal nggak semuanya bisa dipercaya.
kayak contoh gitu ya, beberapa hari ini di sosial media kita mungkin dibanjirin tentang demo-demo dari beberapa negara soal yang namanya krisis energi atau kenaikan harga energi gitu kan. Nah, ada video yang benar, tapi ada orang-orang juga yang menyisipkan ada video tahun berapa ditempelkan di situ seakan-akan itu kejadian baru. Betul. Jadi dimensi waktunya nggak pernah dipertimbangkan. Nah, efeknya kalau orang cuma sekedar main mempercayai aja apa yang dia lihat, itu cuma 2 dimensi aja. Tapi dia lupa, ini waktunya kapan? Dia nggak punya cara berpikir kritis untuk menanyakan, loh, video ini dari kapan? Ini video accurate nggak? Video ini masih relevan nggak? Video ini dari kapan? Gitu, seperti itu. Nah, kita harus lebih kritis sih, gitu. Nah, efek dari orang yang udah sampai edik ya sama sosial media, semuanya main diserap sama dia tanpa dia punya proses screening untuk mengatakan ini benar atau salah. Nah, di situ bahayanya. Dan efek passiveness ini adalah apa? Mereka akhirnya enggan untuk berkomunikasi, enggan untuk berdiskusi. Ini benar apa enggak? Gitu. Dan dia main percaya aja. Dan pada waktu kita ketemu kayak begini, lu tahu nggak? Itu kemarin tuh ya di daerah sini ada begini, ada begini, ada begini. Enggak. Itu belum tentu benar kok, kenyataannya begini kok. Jadi dia kejebak gitu. Nah, itu bahayanya sih ya, kalau aku bilang ya. Kayak gitu sih. Mungkin itu dulu kali yang bisa paparin ya. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga terberkati sama pemaparan Kak Arman, boleh nggak kasih reactionnya? Karena aku pribadi, aku sangat terberkati dan banyak banget hal-hal yang baru ya buat aku pribadi gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, kalau memang ada pertanyaan, bisa raise hand. Udah langsung ada yang raise hand. Wow. Dan bisa juga di chat ya ke admin, nanti kita akan bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan mau dihimbau juga untuk yang nanti bertanya, yang sudah raise hand, dipastikan untuk on cam ya, jadi nggak off cam. Mungkin ini siapa? Sorry, yang raise hand? Ya, boleh di on cam dulu, nanti kita akan dan langsung dinyalakan aja suaranya. Gimana? Dan nanti ini juga berlaku ya untuk semua Bapak Ibu Saudara ya, yang mau bertanya secara raise hand nanti harus on cam dulu. Terima kasih. Mungkin aku mau bertanya juga gitu ya. Mungkin Kak Arman sendiri pernah nggak mungkin terbelenggu di dalam trap-trap ini gitu Kak? Dan gimana caranya Kak Arman sadar dan Kak Arman keluar gitu? Wah, ini pertanyaan bagus banget sih. Kalau mau ditanya aku pernah ke-trap di situ nggak? Iya, aku pernah ke-trap di situ. Jadi waktu awal-awal aku ngerti soal media sosial itu, aku belum belajar kan soal hal yang begini kan. Dan begitu aku mulai mendapatkan teman gitu kan secara digital gitu, makin lama makin banyak gitu kan. Terus kemudian di dalam pelayanan, biasanya sih abis pelayanan nambah followernya. Ya kan? Itu udah hal yang lumrah gitu kan ya. Gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya konten pelayanannya aku taruh gitu kan. Ya, gitu. Bahkan ya ada konten pelayanan yang aku taruh gitu kan di media sosialku gitu kan. Itu aku masih kepengen lihat lagi loh yang komen siapa bener, gitu ya. Dan itu benar-benar wasting time. Jadi ya udah ngeliatin kayak begitu gitu kan. Terus sampai akhirnya aku ikut seminar ini gitu kan yang di Afrika itu. Terus aku mulai mikir, iya juga ya. Kenapa hidupku tuh isinya memberi makan netizen gitu. Wow. Waduh. Iya benar-benar. Jadi memberi makan gitu. Ya satu sisi memang kita memberi informasi yang benar. Benar, betul. That's thing that itu very good lah. Good point. Dan kita bisa mendrive mereka kan supaya mereka bisa ngikutin alur yang benar. Gitu. Tapi di otak sendiri nih kepengennya gini, berapa banyak sih yang like, berapa banyak sih yang komen gitu kan? Itu dia. Itu sempat ke-trap gitu. Nah, terus gimana caranya? Sebenarnya caranya mudah sih, belajar disiplin aja. Gitu, belajar untuk nggak punya ekspektasi untuk di like banyak orang. Gitu. Paling yang kita cari, misalnya kita taruh satu message tertentu gitu ya, misalnya di sosial media kita gitu kan. Ya, kita hanya mencari komen yang sifatnya pertanyaan. Dan biasanya kalau dari pertanyaan itu, kalau bisa aku jawab di situ ya aku akan jawab di situ. Tapi kalau misalnya kayaknya bakal panjang, biasanya aku akan DM orang itu gitu. Lebih baik langsung to the point gitu sama orang itu gitu. Jadi tetap ada faktor komunikasi langsungnya, bukan cuma sekedar komunikasi lewat dunia mayanya. Gitu.
Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Arman. Dan itu yang mungkin sebelum kita juga ngerti, kadang-kadang kita nggak sadar Kak. Gitu. Waktu kita, enggak tuh. Bahkan mungkin Kak Arman maparin itu, banyak orang yang merasa, enggak lah kayaknya gue nggak gitu. Tapi ternyata kita yang udah terjebak di situ, itu yang jadi bahaya sebenarnya. Betul. Oke Kak Arman, kita ada pertanyaan nih. Shalom, malam. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi digital addiction seperti yang Kak Arman tadi katakan? Karena terkadang hal itu terjadi secara natural atau tidak dapat dikontrol. Terima kasih. Oh iya, persis ya kayak itu ya. Ya semoga udah kejawab nih. Sudah menjawab. Oke. Tapi aku mesti tambahin sih. Tambahin gini. Ada beberapa hal yang cukup menarik nih yang aku coba temukan ya. Untuk bisa mengontrol itu tuh kita perlu apa gitu. Mungkin bisa tampilin slide-ku yang berikutnya deh, slide ke-11 deh. Aku nemuin yang namanya SAFE, ya, SAFE. Nah, di dalam SAFE ini, gitu, aku temukan ada 5 bijaksana digital. Nah, ini nih. Jadi kalau kita pengen tahu gitu kan ya, gimana sih caranya kita overcome. Nah, inget aja nih prinsip SAFE, diselamatkan, ya, gitu ya. Yang pertama adalah switch and stop. Ya, jadi kita mesti belajar untuk mengalihkan, ya. Mengalihkan semaksimal mungkin, misalnya contoh detox ya. Ini sampai hari ini aku masih cukup rajin nih melakukannya. Jadi misalnya detox ya, sehari aku nggak boleh lihat Instagram misalnya, seperti itu. Aku paksa diriku, latih benar-benar dipaksa untuk nggak lihat Instagram. Dan beberapa teman-teman di Komsel gitu ya, di sel grupku gitu kan, bahkan di jemaat gitu kan, mereka udah tahu gitu. Oh ya, ini ada habitnya Kak Arman nih lagi nggak lihat digital. Gitu. Jadi harus secara berkala kita latihan. Dan itu ada waktunya Kak, atau aku lagi pengen nih, atau gimana Kak? Biasanya aku nggak pernah tetapin waktunya secara khusus gitu ya, enggak ya, karena kan kadang-kadang kan pekerjaan up and down kan. Betul. Nah, aku udah tetapin nih, ini kayaknya loadnya nggak bakal rame nih. Ya udah, aku ngomong nih, sorry ya guys, aku tanggal sekian aku off gitu ya. Aku digital detox dulu ya. Aku mau pergi doa puasa gitu misalnya. Dan benar-benar waktu kami doa puasa tuh nggak hanya makan dan minum, tapi kita benar-benar digitalnya kita stop. Gitu. Dan kita waktu datang ke doa puasa, kita udah ngomong boleh bawa handphone, tapi di dalam ruangan untuk kita doa puasa bawanya Alkitab fisik. Ya, betul. Tidak bawa Alkitab digital. Distraction. Gitu. Udah, pokoknya benar-benar kita tahan. Ya, seperti itu. Jadi switch and stop ya, seperti itu ya. Terus yang di bawahnya situ kan aku bilang kan ada tulisannya backlit kan. Jadi misalnya switchnya gini, dari yang biasanya medianya kecil gitu kan, kita gampang kan, karena handy banget kan ya kalau bawa handphone gitu kan. Di kamar bisa sambil begini gitu kan ya. Nah, kita harus katakan ya tidak gitu. Jadi kita ganti ke layar yang lebih besar aja, seperti itu. Maksudnya apa? Jadi kita kan nggak mungkin dong sambil tiduran gitu bawa laptop gede sambil miringin begini. Iya betul. Gitu kan. Ya, tapi kita juga mesti dibarengin sama D-nya ya, yaitu disiplinnya. Makanya disiplinnya aku taruh di tengah kan tadi kan. Switch and stop ya tetap harus ada disiplinnya. Misalnya apa? Ya udah, aku mau disiplin nggak boleh bawa screen kecil ke dalam kamar. Tapi kan nggak mau kan orang bawa screen gede dalam kamar, yang jadi otomatis nggak bakal lihat screen lah intinya kalau di dalam kamar gitu kan. Nah, terus yang kedua aktif. Nah, aktif di sini nih yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya ada komen-komen tertentu gitu ya di sosial media gitu, segera di follow up dengan cara nelfon. Hubungin, kalau memang sekarang bisa ketemuin. Jangan cuma dijawab di sosial media aja. Jadi harus diimbangin gitu, balance gitu antara online dengan onsite-nya seperti itu, sama offline-nya. Gitu. Terus voice ya. Jadi biasakan menyampaikan pesan secara lisan, bukan cuma sekedar typing. Menyampaikan secara lisan gitu. Jadi kalau zaman dulu kan ada radio, gitu kan, kalau bicara radio gitu kan. Iya, pemirsa, silakan hubungi nomor ini. Iya, gitu. benar. Sehingga ada orang ngomong gitu kan. Kayak tadi kan, pertanyaan tadi kan cuma diketik kan. Betul. Kita kan nggak ngerti si penanya itu intonasinya gimana. Betul. Lah untungnya kamu yang ngomong kan tadi awal kan. Jadi ketawa, intonasinya nanya beneran karena nggak ngerti gitu kan. Tapi kan ada kadang-kadang kan orang dengan pertanyaan yang sama nanyanya kayak, gue mau ngetes nih, gitu kan. Gitu. Nah, kita tuh perlu loh yang namanya intonasi. Bener. Gitu. Nah, diketik mana tahu intonasinya. Sehebat-hebatnya emoji, nggak bisa ngertiin intonasinya apa gitu. Dan seringkali
juga banyak masalah tuh karena di chat itu tuh Kak. Biasanya kayak nggak ngerti intonasi. Kok kamu jutek padahal biasa aja gitu mungkin. Betul. Dia pakai huruf besar, maksudnya pengen memberi penegasan. Tapi orang marah. Gitu aja baperan ya gitu kan. Nah itu. Makanya voice penting. Jadi ayo biasakan, bukan cuma sekedar di chatting, tapi harus ada voice gitu. Makanya kadang-kadang aku suka bilang, udah deh, coba deh di voice message aja. Iya, voice message. Benar. Jadi kita bisa tahu kan, oh intonasinya gini, oh nanyanya gini. Gitu. Karena beda juga sih intonasinya sama message-nya tuh bakal beda banget. Betul, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah equip. Ya, kita mesti belajar untuk di-upgrade, untuk dimuridkan. Di-upgrade tuh artinya gini, kita perlu tahu nih informasi yang kayak tadi gitu kan. Oh ternyata sosial media itu bisa ngeganggu otak kita sampai kayak gitu ya gitu. Nah, kalau kita berpengetahuan, kita akhirnya jadi ngerti, oh ini nggak boleh, oh ini aku harus rem, ini aku harus jaga. Nah itu maksudnya ya. Terus kemudian dimuridkan. Nah, ini menarik nih. Aku dulu punya pemurid gitu ya, ini pemurid loh ya. Iya. Yang justru lebih kecanduan dari aku. Oke. Jadi kita lagi pemuridan gini, dia bisa WA gitu. Ya, multitasking. Gitu. Oh ya gitu. Udah kan? Terus coba yang tadi diulangin lagi ya. Ngeselin kan? Iya. Ih, pemuritan model kayak begitu ada. Akhirnya aku bilang, Kak, ya aku kan hormat lah ya sama dia kan. Terus aku bilang sama dia gini, Kak, boleh nggak Kak kita pemuritan di tempat aku, Kak? Oh, boleh banget, Man. Kenapa, Man, pengen di tempat kamu? Iya, Kak, kita pemuritan di kolam renang, aku bilang gitu. Hah? Oh iya, boleh ya, kita ambil olahraga ya? Iya, gitu. Kan nggak mungkin handphonenya masuk kolam renang. Kalau tahu iPhone terbaru Kak, ya kan bisa, tetap ya kan? Jadi kalau di kolam renang, ayo Kak, kita berenang Kak, dua lap dulu ya, udah begitu 2 lap sambil ngos-ngosan cerita gitu kan. Nggak mungkin pegang handphone. Iya. Gitu. Nah, yang terakhir disiplin. Nah, ini disiplin di sini juga kita perlu tahu ya. Disiplin yang paling perlu kita perhatikan adalah disiplin tidur. Kena nih Kak. Alkitab ngajarin loh soal disiplin tidur gitu kan. Tidur itu adalah bagian di mana Tuhan tuh memberkati hidup kita loh. Ada di Mazmur. Ya. Jadi waktu aku tahu itu gitu kan, aku jadi oh iya ya, aku mesti mempersembahkan tidurku juga nih sama Tuhan. Gitu. Aku mesti punya tidur yang berkualitas gitu. Kenapa? Karena ternyata tidur yang berkualitas itu menolong kita lebih bisa mencerna firman Tuhan lebih baik loh. Seperti itu. Cobain deh. Oke, boleh. Nanti aku cobain, Kak. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Shalom, Kak Arman. Apakah dampak paparan screen terhadap anak di bawah usia 3 tahun bisa terjadi bila anak diberi tontonan, misal seperti diberikan tontonan kartun saat sedang makan? Terima kasih. Oke. Kalau ditanyanya begini, apakah dampak paparan screen-nya ini ya? Dibilang apa tadi di situ? Misalnya seperti diberikan tontonan, ya itu sama aja sebenarnya. Oh iya. Sama aja. Justru ada satu penelitian, aku lupa tapi ya namanya siapa ya. Dia bilang gini ya, memberikan film kartun kepada anak-anak ya, itu justru malah membuat anak-anak itu akhirnya nggak bisa mengeksplor lebih banyak aspek kognitifnya. Gimana? Gitu loh. Jadi kemampuan analisanya jadi terbatas. Justru anak-anak di bawah 3 tahun itu harus lebih banyak yang namanya mengembangkan aspek sensorinya. Jadi merangkaknya, melompatnya, memegangnya, ya, merambahnya, ya seperti itu ya. Terus mencobanya, ya seperti itu. Itu karena semua sensing yang ada di tangan pada waktu anak usia 3 tahun itu tuh lagi aktif-aktifnya. Dan itu benar-benar memberi makan otak dia dengan sangat baik. Karena otak kita kan dibagi menjadi 7 traits kan. Ada 7 bagian kan. Itu harus balance. Nah, kalau dia cuma lihat screen itu kan cuma 2 dimensi. Jadi cuma ada sebagian aja dari otak anak itu yang terdevelop. Nah, sebagian lagi tidak terdevelop. Seperti itu. Jadi sangat disarankan oleh para ahli ya, sebaiknya anak-anak sampai dengan usia 3 tahun itu tidak diberikan tontonan apapun. Tidak diberikan loh tontonan apapun. Cukup ekstrim juga sih ya. Televisi juga termasuk semua? Iya termasuk.
tujuannya supaya apa? Supaya dia terbiasa untuk ketemu sama orang, ya seperti itu. Karena apa? Tontonan yang ada televisi itu dia bisa belajar dengan cepat kok. Kalau ada orang tua sih yang bilang, loh Kak, itu anak saya ya dari sejak kecil saya udah kasih tontonan bahasa Inggris. Wih, bahasa Inggrisnya jadi lancar loh Kak, kayak gini. Loh, kenyataannya anak-anak belajar bahasa Inggris juga nggak susah-susah amat kok. Iya. Oke. Ya, dia tetap bisa kok. Ya, saya liatin juga ada beberapa anak-anak yang waktu dia masih kecil orang tuanya saklek banget ya, nggak kasih tontonan gitu ya, tetap berbahasa Indonesia, terus kemudian ya sesekali mamanya ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Dipikir anaknya nggak fasih bahasa Inggris, ternyata sekarang cacisus bisa kok bahasa Inggris bagus gitu. Jadi nggak dibatasin cuma karena itu doang ya? Iya. Oke, mungkin aku mau bertanya sedikit, tadi kan bertanya soal anak gitu ya. Aku mau nanya sama Kak Arman, waktu mungkin Kak Arman juga udah punya anak, apakah Kak Arman pasti udah punya pengetahuan ini dong? Maksudnya apakah waktu itu masih belum? Atau memang udah sempat? Nah, kalaupun udah tahu nih secara materi segala macam, apa ya maksudnya yang Kak Arman coba terapkan juga di anak Kak Arman mungkin di awal-awal tahun tersebut gitu? Karena apakah langsung Kak Arman juga memang nggak untuk kasih screen time, atau memang apa yang Kak Arman lakukan mungkin itu? Oke. Kalau tadi bicaranya soal 3 tahun, sekarang kan anakku kan umur 16 tahun, ya kan? Dan aku baru tahu pelajaran ini 5 tahun yang lalu. Oh, oke, I see. Nah, itu dia. Oke, gitu berarti kan? Berarti sempat miss nih, ya kan? Jadi memang waktu itu aku sempat sih kasih anakku film kartun, ya seperti itu. Tapi waktu itu aku memberi alasannya gini, ini kartunnya kartun rohani. Iya. Kartunnya kartun rohani gitu kan. Yang apa ya, zaman dulu tuh ada yang namanya Veggie Tales atau dongeng sayuran gitu. Iya. Ya. Jadi ya anakku suka nonton itu, dan itu memang nilai-nilai karakter gitu kan. Tapi itu hanya 1 jam gitu. Nah, untungnya pada waktu itu aku ikut kelas parenting, dan memang di kelas parenting itu cuma diajarin bahwa ayo anak-anak sebisa mungkin lebih diperbanyak interaksi daripada dia cuma sekedar konsumsi. Gitu, masuk konsumsi matanya. Dan mereka udah jelasin sih, ada yang namanya keseimbangan mata, keseimbangan mendengar, keseimbangan merasa, ya seperti itu ya. Jadi 3 hal ini aku udah tahu pada waktu itu. Jadi lumayan keren lah, lumayan keren gitu ya, seperti itu. Dan pada waktu anakku masuk di SD, nggak kayak sekarang anak SD udah ada handphone. Nah, itu dia beda masa juga ya Kak ya. Beda masa bener Kak. Tapi pada waktu dia di SD kelas 5, kelas 6, itu udah ada teman-temannya yang pegang handphone, ya seperti itu. Dan aku udah jelasin sama dia, handphone itu adalah benda yang seperti apa, dan itu hanya boleh diakses sama orang tua terlebih dahulu kalau misalnya kamu mau komunikasi lewat kami, seperti itu. Dan kami kasih tahu, ya aku juga belajar bahwa ya sebelum datang ke Afrika itu pun juga aku udah tahu bahwa handphone itu punya signal yang bisa membahayakan, seperti itu untuk otak anak-anak. Jadi aku udah hold dulu, aku udah bilang nanti ya, jangan sekarang ya, kamu nggak perlu punya handphone dulu sekarang, seperti itu. Jadi aku udah latih gitu. Nah, setelah aku ikut materi ini, banyak hal lagi yang aku ubah. Contoh, nggak bawa handphone masuk dalam kamar. Gitu. Jadi sampai sekarang anakku taat. Dia tidur, dia nggak bawa handphone masuk dalam kamar. Dan dia udah punya body clock bangun pagi. Tanpa harus pakai wakernya handphone. Udah kebiasaan, udah jadi habit. Udah jadi habit. Jadi body clocknya dia udah tahu bahwa jam 5 dia harus bangun, dia harus saat teduh, terus kemudian dia harus prepare, kemudian dia masih harus discuss sama kami orang tua gitu. Itu udah jadi habitnya dia. Luar biasa banget itu. Seperti itu. Dan itu jalan sekarang. Gitu. Menarik banget. Gitu. Sebenarnya aku masih banyak pertanyaan, tapi apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Shalom Kak, bagaimana caranya supaya tetap bisa menjaga agar kita tidak FOMO jika kondisinya pekerjaan kita berhubungan langsung dengan media sosial seperti konten creator untuk brand? Ya. Kita bisa bangun tim sih sebenarnya. Ya, kita bangun tim ya. Konten kreator itu aku juga tahu lah, banyak teman-temanku juga yang ada di area konten kreator untuk megang satu brand. Dan aku melihat mereka, ya ada beberapa yang mereka udah cukup bijak ya. Jadi mereka bangun tim. Nah, timnya ini diatur. Jadi kalau ada tim kan kita nggak selalu terus-menerus bergantung sama kita kan. Jadi kita bisa bagi-bagi tuh. Nggak harus semuanya kita yang review kan. Ada orang lain juga yang bisa review.
Terus juga untuk fear of missing out itu sebenarnya sekarang udah ada sistem sih ya yang bisa mendetek kalau misalnya ada informasi baru atau ada respon yang baru. Nah, dia bisa mengirimkan sebuah notifikasi gitu kan yang menghindari kita untuk kita lebih banyak searching terus ya seperti itu. Ya. Nah, menurutku cara untuk mengatasi itu kita harus punya planning sih, ya digital planning yang baik. Digital planning, maksudnya? Nah, digital planning itu misalnya begini ya, kayak misalnya di klienku nih hari ini dia juga banyak handling untuk online shopping kan. Itu online shopping kan dia harus nge-track terus kan. Pasti ya, seperti itu kan. Nah, dia punya namanya digital planning. Hari apa, jam berapa dia akan buka apa, ya hari apa. Terus kemudian yang di jam berapa dia akan open lagi yang di area yang mana gitu, seperti itu. Jadi dia nggak harus terus-terusan di situ gitu. Dan dia bisa bagi timnya. Kamu cek yang di area ini ya, aku cek yang di area ini ya. Terus kemudian ya dia batasin hari apa yang dia akan lihat gitu. Ada juga yang membatasi dari sisi waktu gitu. Karena kan gini, profilnya orang melihat konten-konten kita itu sebenarnya bisa didetek. Jam berapa aktifnya kan gitu kan. Makanya ada beberapa orang yang ngusulin gini, kalau mau posting lebih banyak yang respon itu postingnya di malam hari di atas jam 8. Ya, di atas jam 8 sampai dengan jam 10 tuh semua hal yang kita posting baru itu tuh biasanya punya attentionnya tuh banyak banget lebih, gitu loh. Gitu. Nah, kalau di postingnya pagi itu responnya lama gitu, atau yang memberikan likes, memberikan komen atau yang melihat itu exposure-nya tuh rendah sekali di pagi hari gitu. Nah, itu kita bisa manage ya hal-hal seperti itu. Jadi kalau menurutku sekali lagi gini ya, kalau kita yang punya perusahaan digital branding atau yang punya perusahaan seperti itu ya kita aturlah ya dengan baik ya. Tapi kalau misalnya kita masih ikut orang, menurutku misalnya pekerjaan kita memang job desk-nya adalah Senin sampai dengan Jumat, ya udah kita strict di Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu please ya don't do it gitu loh, seperti itu. Aku tahu ini pasti akan sangat sulit. Tapi paling nggak kalau kita coba mestinya bisa. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya tim. Mungkin harus punya tim. Jadi kesulitan mungkin kalau yang baru kali ya. Betul. Ya itu mungkin kesulitan di awal, tapi mungkin nextnya memang harus dipertimbangkan untuk memang punya tim ya. Benar. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Shalom Kak, saya ingin bertanya, sekarang ini banyak anak-anak muda yang lebih sering cerita atau curhat lewat voice note dibandingkan dengan call atau bertemu langsung. Bagaimana menurut pandangan Kak Arman? Apakah ini baik? Sekali lagi, kalau voice note gitu kan, paling nggak dia udah mau voice-nya. Lebih lumayan daripada chat ya. Lebih lumayan daripada chat ya. Kalau mau ditanya apakah ini baik, ya tentu nggak bisa 100% ini dianggap baik ya. Karena pada dasarnya kan Tuhan juga menghendaki kita ada yang namanya komunikasi ya, seperti itu ya, one on one, ngobrol ya, ketemu physical ya, seperti ini ya. Ada orang yang bilang katanya kalau ketemu kan auranya beda gitu ya. Itu dia. Gitu kan. Nah, jadi diarahkan untuk bisa ketemuan gitu ya, diarahkan untuk bisa ketemuan ya. Tentu karena ini zamannya new normal, jadi ya prokesnya lah ya tolong diatur. Ya, anakku aja hari ini gitu kan, dia juga sering tuh kayak begitu, sama persis tuh dia suka kirim voice note gitu kan ke temannya kan gini. Tapi aku lihat ya dia Sabtu dan Minggu dia temuin orang-orang yang ada spend time gitu ya, ngobrol gitu, seperti itu. Makanya cell group tetap penting. Iya, betul. Ya, harus tetap ada yang namanya komunikasi fisik gitu. Dan kita sebagai orang tua nih, ya kalau aku lihat dari pertanyaan ini pasti yang namanya orang tua ya. Ya orang tua harus berani berkorban sih gitu ya, harus berani berkorban untuk anterin anaknya ke gereja, untuk dia tetap bisa punya sosialisasi yang one on one gitu ya, face to face ya, seperti itu gitu sih. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Arman. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Malam Kak, saya mau tanya, melanjutkan pertanyaan mengenai anak di bawah usia tertentu yang disarankan tidak mengkonsumsi tontonan dahulu. Bagaimana kira-kira treatment yang tepat apabila anak kita secara tidak langsung jadi ikut menonton ketika orang tua sedang menonton film, main game, atau bekerja lewat berbagai platform yang berhubungan dengan screen? Gimana nih? Menarik. Kita perlu atur sebuah kesepakatan sebenarnya ya di dalam rumah ya.
gitu ya. Ada bagian-bagian yang memang kita izinkan, dan ada bagian-bagian yang enggak gitu. Saya ambil contoh gitu ya. Saya dari anak saya masih kecil itu, saya udah tetapkan bahwa anak saya hanya menonton sesuai dengan batasan umur yang ada di dalam film tersebut. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya semua umur gitu kan, ya silahkan, ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada tontonan 13 plus gitu kan, ya dia nggak boleh lihat, seperti itu. Dan bahkan waktu itu sempat ada film yang cukup happening gitu kan, dari Marvel gitu kan. Itu 13 plus dan sementara dia usianya masih 12. Oke, and then saya tantang dia, ayo nonton yuk, sama papa ayo gitu justru kan. di ini ya, dia bisa bilang begini, enggak pak, aku belum 13 pak, film itu tuh 13 plus loh. Wow. Oh ya, dalam hatiku sebagai ayah itu rasanya, puji Tuhan. Tahu batas-batas. Pertanyaannya gitu. Kalau misalnya dia mau gimana tuh kak? Kalau misalnya mau gitu kan? Itu jadi pertanyaan kan? Begitu dia bilang dia mau gitu kan? Nah terus aku ya paling akan tetap bilang gitu, kenapa kok kamu mau? Ya kan diajak papa dan sebagainya. Nah kita akui aja, maaf ya, papa cuma nguji kamu. Oke. Tapi itu menarik sekali sih tesnya. Gitu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana dengan hal yang tadi ya, pertanyaan tadi ya, menurut aku ya tetap dari awal mesti bangun kesepakatan. Nah masalahnya adalah gini, kita sebagai orang tua paling males bikin kesepakatan. Iya. Males banget gitu. Padahal ya membuat sebuah kesepakatan itu tuh banyak banget momennya. Nggak harus bahwa bikin kesepakatan itu terlalu sering juga nggak baik gitu kan. Kesannya kita kok mencela sini orang tua gitu kan ya. Iya, anak-anak akhirnya jadi ngeliat ini orang tua kayaknya nggak punya ini ya, nggak punya apa, nggak punya pattern, nggak punya pendirian yang jelas gitu. Tapi kesepakatan kan kita bisa buat, misalnya contoh ya, anak-anak tuh kan terima raport meet kan. Nah, nanti dari raport meet ya bangun aja sebuah kesepakatan dari hasil raport meet-nya gitu kan. Atau misalnya kita lihat ada satu kejadian tertentu gitu kan. Ya, kita lihat misalnya ambil contoh nih ya, nih beberapa waktu yang lalu aku ketemu nih ada satu case gitu kan. Ada anak seumurannya dia gitu kan. Itu udah tinggal sendiri di apartemen, terus kemudian dia bisa akses internet macam-macam dan sebagainya. Aku bikin kesepakatan sama anakku. Nah, kita papa mau bikin satu kesepakatan nih sama kamu nih. Ini di masa-masa seperti ini, penggunaan internet gitu kan, kamu mesti papa cek ya. Gitu. Papa harus cek ya temporary internet filesnya kamu ya. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dan kamu nggak boleh delete loh sebelum papa cek. Kita bisa deal nggak di area itu? Tujuannya apa? Papa pengen jagain kamu supaya kamu tuh nggak jatuh dalam pornografi. Gitu. Kamu oke? Gitu. Ya kita bangun kesepakatan itu dan dia oke. Boleh aku tahu itu umur berapa? Aku udah lakukan itu dari dia SMP kelas 2. Dan dia oke dengan itu? Dan dia oke. Jadi semua internet historinya aku cek. Wow. Aku bisa cek setiap bulan. Dan aku cek gitu kan, adanya kemana. Itu jadi dia tahu, dan itu dia nggak boleh delete sebelum aku cek. Ada akuntabilitas. Seperti itu. Iya, cuman kadang-kadang nggak tahu ya, anak sekarang tuh kadang pinter-pinter. Nah, kuncinya adalah di hubungan papa dan mama sama anak itu. Iya. Lah, kalau kita jadi orang tua pengennya jadi polisi ya, anak-anak udah pasti langsung kasih pintu gerbang tertutup. Tapi kalau kita udah biasa dan anak-anak tahu kan bahwa value papa dan mamahnya adalah openness gitu kan, ya dia akan ikutin. Masalahnya value papa dan mamanya bukan openness tapi ngenes. Oke, berarti sebenarnya itu tadi ya, terlepas dari kesepakatan yang ada ya, hubungan antara anak dan orang tua itu yang jauh lebih penting. That's the point. Itu sih. Oke, semoga menjawab ya yang bertanya tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, Shalom Kak Arman. Apakah kecanduan media sosial memiliki keterkaitan dengan sisi psikologis? Ada. Jawabannya ada. Apakah tadi kan yang dibahas mungkin game ya? Enggak. Ya macam-macam. Oke. Semua ya berarti termasuk. Media sosial juga ada faktor psikologis. Jadi ngerasa bahwa keberhargaan dirinya terletak pada apa yang dia post ya, seperti itu ya. Terus juga ada yang sempat begini loh. Aku ketemu ya sama satu orang ya.
Dia bilang, pokoknya yang ada di media sosialku itu bajunya nggak boleh sama. Yang ada di media sosial. Oke. Jadi setiap kali dia ngepost apa gitu kan ya, di hotel kayak atau di mana kayak lagi traveling, harus beda ya. Bajunya nggak ada yang sama. Dan dia bener-bener ngecek loh, ini baju udah pernah dipost tanggal sekian bang. Saya bilang, hah sampai begitunya gitu. Kenapa aku tanya gitu kan? Atau memang kamu brand ambassador kah atau apakah gitu kan? Gitu kan? Ya dia bilang enggak lah kak, malu lah kak katanya gitu. Hah malu? Malu kenapa? Malu lah kak kalau dilihat bajunya sama lagi itu lagi yang dipost gitu. Ya. Oh sampai begitu ya. Ya. Nah ternyata begitu dicek ya dia ngerasa keberhargaannya dia terletak pada apa yang dia pakai. Oke. Jadi memang ada something ya yang perlu ditolong dalam hidupnya dia. Jadi poinnya bukan di sosial medianya, tapi di area psikologinya dia gitu. Mantap. Kak, izin nanya lagi. Oh, berarti ini pertanyaan kedua atau ketiga ya. Kalau anak di bawah 3 tahun ke bawah yang secara tidak langsung jadi ikutan konsumsi film atau game yang sedang dikonsumsi orang tua, bagaimana cara menanganinya? Oke, jadi ini pertanyaan lanjutan yang tadi. Pertanyaan, iya betul. Bagaimana cara menanganinya? Ya itu tadi yang aku bilang, switch and stop. Oke, di cara yang tadi ya. Ya, switch and stop. Nah, salah satu bentuk switchnya adalah kita sebagai orang tua, ya kita harus berkorban ya. Kan Yesus juga ngajarin kan soal pengorbanan kan ya. Inti dari salib kan begitu kan. Makanya dia bilang, barang siapa mau mengikut aku harus pikul salibnya. Nah, dalam area digital ini salah satu bentuk pikul salibnya ya kita merelakan diri kita untuk nggak lihat digital demi anak kita nggak ke-trap ke situ gitu loh. Ya, jadi ya kita mesti tahan diri kita untuk nggak melakukannya demi anak kita. Benar-benar. Aku tuh ketemu nih ya sama pasangan yang kemarin ini udah sekian tahun married baru dapat baby gitu kan. Dan dia tahu nih prinsip ini dan dia mau terapin. Dia tuh bener-bener penggiat media sosial. Tapi begitu anaknya lahir dia beneran bilang, sorry ya aku mau latih bener-bener hidup anakku tuh baik gitu. Aku udah denger ini, aku udah dapetin ya pesan ini dengan baik. Aku mau terapin. Dan beneran loh, dia mengurangi volume media sosialnya dia. Sangat-sangat drastis. Dan dia lebih banyak apa? Dia lebih banyak main sama anaknya. Dia dia cari permainan-permainan yang bisa mengelola atau yang bisa memicu otak anaknya dengan lebih baik seperti itu. Dia praktekin. Apa yang aku pernah seminarin ke dia itu dia coba praktekin dan dia beli mainan macam-macam demi anaknya supaya bisa bergerak dan bisa berinteraksi sama dia dan dia sorry ya aku nggak pegang lagi ya sosial media ya. Aku mau lakukan ini buat anakku dan itu bagus banget. Dan anaknya nih sekarang udah bisa jalan, udah mulai bisa ngomong dengan terbatas ya gitu ya, belum usia sekolah ya. Tapi udah sangat aktif, udah bisa kenalin ini, udah bisa kenalin itu. Aduh, beda banget. Beda banget. Sementara ada keluarga yang lain anaknya full digital screen gitu. Aduh, responnya beda banget. Jauh. Itu mungkin jadinya yang pasif tadi termasuk juga. Betul. Makanya kalau mau ditanya gimana cara nanganin ini, ya udah praktekin yang tadi aku bilang save itu gitu. Switch and stop. Udah alihkan aja ke permainan-permainan yang analog. Bener. Karena kalau kita bilang nggak boleh tapi nggak ada switchnya juga percuma. Betul. Dan dia butuh keteladanan. Anak sampai dengan umur 6 tahun dia perlu melihat apa yang dilakukan papa dan mamanya. Itu yang jadi penting. Iya benar. Mungkin sebelum aku lanjut, boleh nggak? Aku penasaran sih. Kak Arman itu cukup maksudnya ngecek gak screen time Kak Arman sendiri dalam mungkin seminggu, sebulan atau? Kalau ditanya screen time itu kan banyak macam kan. Betul. Ya. Biasanya kalau kita udah ada digital seperti ini nih kan ada nih kan. Iya betul, kalau ada datanya. Benar. Kita membuka aplikasi yang sifatnya productivity ataukah kita membuka aplikasi yang sifatnya entertaining. Ya. Betul. Ya aku ngecek gitu, ngecek dan level entertainingnya aku rendah banget sih. Sampai 1% seminggu. dari total screen timeku. Dan apakah ada waktu tertentu yang wah nih kayaknya aku udah kelebihan nih, atau misalnya ada batas tertentu yang kayaknya wah udah terlalu banyak ya ternyata? Nah itu menariknya aku combine ya benar-benar sama kepekaan sih. Aku tetap percaya bahwa kita nih kan juga harus mengembangkan manusia roh kita ya. Jadi
dahsyatnya Roh Kudus itu tuh dia bisa berbicara sama kita untuk memberikan sebuah kepekaan, don't do this gitu loh. Come on, stop it gitu loh. Ya please stop gitu loh. Seperti itu. Jadi ada triggernya gitu loh di hati nurani kita gitu loh. Iya, ini menarik banget Kak. Jadi waktu misalnya nih kita mungkin udah berasa kelamaan gitu ya. Jadi ini yang perlu dilatih juga untuk kita juga taat sama hati nurani kita. Betul. Karena jujur itu susah Kak. Gitu mungkin kadang-kadang apalagi yang kalau misalnya udah terlalu ini udahlah, bahkan kayak nonton film Korea atau apapun itu gitu. Satu episode lagi itu. Betul. Impactnya karena bukannya dia nggak diingetin sama Roh Kudus, tapi dia tabrak. Iya, dia tabrak aja gitu. Nah, lama-lama tuh kalau udah sering ditabrak begitu, hati nuraninya tumpul loh. Iya, I see. Makanya pada waktu udah mulai ada deknya, udah taat aja deh gitu. Nah, memaksa taatnya ini butuh orang lain sih gitu, butuh orang lain untuk ngingetin gitu kan. Dan Kak Arman pernah di titik dimana diterabas aja? Ada. Aku pernah ada di titik apa efeknya dan apa yang Kak Arman rasain? Nggak damai sejahtera tentunya. Wow. Satu, nggak damai sejahtera. Dua, kerjaanku terbengkalai tentunya. Akhirnya aku jadi mulai marah-marah karena pekerjaan terbengkalai gitu kan. Padahal itu karena sesuatu hal itu ya? Iya, betul. Oke. Itu aja dari intermezzo sedikit sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Shalom, apakah memiliki kebiasaan langsung membuka atau melihat handphone? Nah ini, setelah bangun tidur merupakan sebuah kebiasaan yang buruk. Wah, jika iya, apa yang kira-kira harus dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut? Oke. Ya, setelah aku tahu tentang efek digital screen, ya aku harus berani jawab bahwa ya itu adalah hal yang buruk ya. Itu hal yang buruk gitu. Terus gimana ya cara ngilangin kebiasaan tersebut gitu kan? Nah, cara ngilangin kebiasaan tersebut sekali lagi ya switch. Ya, ini penting banget di switch. Benar. Jadi kita kasih makan dong, kita kasih makan kebiasaan kita. Kebanyakan orang kita mau stop nggak sampai kecanduan, tapi kita nggak pernah punya proses switchingnya. Iya. Yang nggak akan pernah berhasil lah. Iya gitu. benar Kak. Iya. Nah, aku ambil contoh misalnya. Aku kalau bangun tidur gitu ya, tindakanku yang pertama tuh apa gitu. Kalau aku gitu kan, tindakanku pertama adalah minum omega 3. Waduh, ini baik ini. Ya, satu, aku minum omega 3 dulu, ya kan, seperti itu. Terus kemudian aku ambil ambil Alkitabku gitu kan. Ya, kadang-kadang ada yang bilang gitu, aduh Pak, ini Alkitabnya tulisannya kecil-kecil gitu kan. Kalau pakai handphone kayak tulisannya bisa lebih gede gitu kan. Iya, tergantung sih. Ini hati nurani lagi ya. Ini alasan atau memang betul. Gini, pokoknya prinsipnya kita nggak taurat lah ya, kita nggak taurat. Pokoknya sebenarnya gini, bukan berarti bahwa bangun tidur nggak boleh lihat handphone dan sebagainya, bukan di situ poinnya. Tapi habitnya kita nih, kita pada waktu kita mau buka handphone itu reasonnya apa gitu. Nah dulu itu ya tiap kali itu aku bangun pagi yang aku liatin tuh media sosial dulu kan. Ya kan? Betul. Gitu kan toh. Selalu ya. Cari dulu media sosial pagi-pagi jam 5:30 liatin itu ya. Nah sekarang ya karena gerejaku kan udah mulai mengarah ke digital church kan, gitu kan. Jadi semua saat teduhnya kan lewat aplikasi gitu kan. Jadi ya pasti sih bangun tidur akhirnya tetap ngeliat handphone gitu kan, tetap ngeliat handphone untuk ngeliat ayat yang mesti dibaca terus renungannya apa gitu kan. Tapi aku membiasakan gini, aku cuma lihat ayatnya terus kemudian aku buka Alkitab fisik. Nah, habis itu tutup di ininya gitu, ya. Dan sekarang aku ketemu habit baru, ayatnya aku catat. Iya. Balik gitu. lagi ke tulisan. Iya, balik lagi aja udah, ayatnya aku catat aja. Nah, ini udah, habis itu handphone tutup dulu, plek gitu kan. Udah baca dulu ayatnya, belajar ngerenungin dulu gitu. Nah, begitu udah mataharinya udah mulai terang gitu kan, aku baru baca itunya, bahan saat teduhnya. Gitu. Nah, pertanyaannya berarti ada mungkin Kak Arman juga punya disiplin sendiri, jam berapa Kak Arman akan buka handphone? Nah, ini karena di gereja ini sekarang ya mereka ada satu habit yang namanya daily life. Ya. Daily life ini adalah saat teduh bersama. Modelnya 1 on 2 atau 1 on 3. Jadi satu untuk berdua, satu untuk bertiga gitu. Jadi kita harus pakai WhatsApp call. WhatsApp video call. Dan itu jam 4:30 pagi. Tapi nggak tiap hari. Tapi nggak tiap hari ya, gitu ya. Jadi jam 4:30 pagi, aku biasanya join dengan 2 atau 3 orang, ya. Kita face to face gitu ya, lewat video call gitu. Tapi kita baca Alkitabnya bukan digital, analog gitu.
Terus kita baca, dia dengerin gitu kan. Nanti dia baca lagi, kita yang dengerin terus gitu. Nah, habis itu kita talking gitu, ngobrol seperti itu, itu selama setengah jam aja maksimal. Selama setengah jam, habis itu kita selesai doa, udah tutup, udah seperti itu. Tapi itu nggak tiap hari ya. Sekali lagi ya, itu nggak tiap hari karena kita udah tahu kan, kalau kebiasaan bangun pagi terus kemudian lihat screen efeknya apa gitu kan. Jadi kita batasin. Ya nggak harus tiap hari. Nah kalau misalnya pas lagi nggak bareng atau daily devotion, morning daily devotion itu, yang aku lakukan biasanya ya pagi udah ya makan omega 3, ke kamar mandi, terus kemudian duduk ambil Alkitab, buka sebentar, cari ayat-ayatnya, catat gitu kan. Kalau memang dia ada bentuknya buku, ya aku akan baca bukunya. Ya seperti itu. Nah begitu itu udah selesai, biasanya aku biasakan untuk nggak lihat media sosial dulu. Yang aku lakukan adalah workout gitu misalnya. Olahraga dulu sebentar, 30 menit gitu kan, atau berapa lama gitu kan. Atau ya lari pagi. Nah begitu pas mau lari pagi, biasanya aku udah buka. Aku udah buka kan supaya bisa ke-track kan, itunya kan, jadwal larinya kan. Gitu. Menarik. Terima kasih sudah menjawab sekali. Gitu. Mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih mau bertanya, mungkin lewat raise hand juga nggak apa-apa, mungkin boleh. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku kali. Aku cukup menarik juga dengan tadi soal handwriting gitu ya, karena kayaknya itu kita yang udah anak digital sekarang udah cukup meninggalkan itu. Jadi itu cukup lumayan penting sekarang. Nah, Karman itu memang dari dulu memang cukup orang yang nulis, apa memang juga sempet ya memang digital banget gitu? Aku dulu sangat digital banget. Aku sangat digital freak lah. Gitu ya. Jadi semuanya ngerti atau? Iya, jadi tiap kali ada teknologi baru, beli. Beli gitu kan. Gitu. Nggak mau orang rata-rata pada umumnya. Siap. Jadi kalau ada sesuatu yang baru langsung beli, coba gitu kan. Pokoknya digital tech banget deh. Gitu kan. Baik. Nah, tapi setelah tahu ini aku ngeliat, aku mesti balance ya gitu ya. Itu dia pertanyaan balance-nya ini. Iya, karena udah dibukain ya sama ahli-ahli otak begitu ya. Kamu mau hidup lebih lama lah supaya otakku lebih encer gitu kan. Dan ternyata setelah aku mulai praktekin gitu kan ya, pagi gitu kan ya, masih bisa bawa buku catatan, nulis gitu ya. Itu ternyata ngefek loh. Ngefek banget ya? Ngefek banget gitu. Dan aku kemana-mana nih sekarang masih bawa buku catatan dan pen. Buku fisik ya? Buku fisik dan pen gitu. Jadi kadang-kadang buku fisik dan pen itu aku masih taruh di sebelah ranjangku. Kadang-kadang dapat mimpi, dapat ide, dapat apa gitu kan pada waktu tidur gitu kan, atau di tengah malam gitu, mimpi apa gitu kan. Itu kok kayaknya mimpinya keren gitu ya. Kita nggak mungkin ngetikin gitu. Kayaknya nulis tuh lebih indah gitu, lebih bisa digambar gitu kan. Oh ini tadi ada gini gitu. Ya mungkin aku old style juga kali ya. Tapi kalau aku melakukan itu tuh aku rasanya lebih fresh aja gitu. Oke. Dan ada beberapa teman yang aku coba suggest ya, coba lakukan itu gitu. Dan mereka waktu mereka lakukan itu, efeknya beda loh. Dan mereka bilang, iya, kenapa ya? Kok jadi beda ya katanya? Iya. Cobain aja. Iya, oke. Nanti kita akan cobain. Karena sesuatu yang kayaknya simple, kayaknya terlalu old fashion banget, kayaknya sekarang kan udah digital, tapi ternyata itu originalitas yang lebih oke sih. Dan memang nulis itu yang dari dulu, sekarang udah nggak kuliah, aku udah nggak sekolah, udah nggak apa, udah nggak, jarang banget nulis tangan. Oke, menarik sekali. Terima kasih banget Kak Arman untuk pemaparan materinya, untuk semua Q&A-nya yang juga udah terjawab. Boleh nggak Bapak Ibu Saudara kita kasih reaction sekali lagi, mau kasih love, mau kasih jempol, apapun boleh, silakan gitu ya. Kalau aku kasih 2 jempol buat Kak Arman. Thank you. Oke, mungkin aku mau persilakan Om Agus. Om Agusnya boleh untuk mau menanggapi. Oke Om, ayo ya. Halo, shalom semua. Halo, shalom. Pak Arman. Shalom, Pak Agus. Ya, saya juga sebetulnya belum kenal secara pribadi ini, salam kenal juga berarti. Belum pernah ngobrol-ngobrol nih ya. Kapan boleh ngobrol-ngobrol Pak Arman. Tapi sekali lagi shalom semua ya. Jadi puji Tuhan, saya juga lihat apa yang dipaparkan itu sebagian besar. Anak saya cuma 1, Pak Arman.
Mas satu, saat ini udah usia 24. Cuma puji Tuhan, tadi sebagian yang Pak Arman sebutkan itu kebetulan ya kita waktu itu lakukan contohnya. Kita nggak izinkan anak untuk waktu kecil untuk lihat punya handphone. Waktu itu kita cegah sampai usia. Memang waktu itu teman-temannya sudah banyak kita cegah, jadi dia nggak terbiasa dengan game, dia nggak terbiasa dengan permainan fisik. Memang harus ada substitusinya sih, harus lakukan itu sih, memang. Dan kami boleh saksikan, mungkin di sini buat semua juga, itu kita lihat dampaknya bagus sekali sih. Ya itu kita rasakan sampai hari ini, kita bersyukur banget bahwa anak saya boleh rasakan dia nggak terpapar sampai hari ini, ya dia bisa lihat plus minusnya, ya karena itu juga, jadi dia nggak teredik itu juga. Tadi juga dia sempat saya ingetin, anak saya juga bisa bilang, oh ini dulu kalau diajakin nonton dia sendiri juga bisa nolak gitu tadi akhirnya. Jadi oh ini aku kan belum umur segini. Dia bisa ngomong, itu juga hal yang sama. Wow. Jadi namanya puji Tuhan lah. Apa yang dipaparkan Kak Arman ini tadi, Pak Arman ini kalau diterapkan itu memang bagus sih dampaknya buat setiap kita. Ya saya himbau di sini juga yang punya anak-anak kecil. Tadi hari-hari ini saya lihat cukup banyak soalnya begitu. Supaya orang tuanya nggak sibuk, anak-anak langsung dikasih gadget gitu supaya nggak ganggu. Ya itu kayaknya memang itu harus dihindari sekali sih. Itu harus dihindari. Mungkin. Memang jadinya memang harus orang tuanya yang korban. Ya itu aja mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak Arman buat pemaparannya luar biasa. Terima kasih. Ya. Boleh nanti. Materi selanjutnya mungkin bisa memperlengkapi lah, bukan hanya membuka wawasan, tetapi mungkin bisa, kita butuh banyak, kita jarang di gereja kami ini mungkin yang mendalami materi ini memang belum ada sih. Baik, bagus. Iya, oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semua juga Tuhan berkati semua. Saya percaya kita semua diberkati ya hari ini. Amin. Yo, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Om. Sekali lagi Karman, terima kasih banyak. Yes. Dan tapi Karman nggak cukup sampai minggu ini doang. Karena minggu depan kita akan kembali dengan Kak Arman dengan topik yang menarik. Oke, jadi Karman tadi udah sempat singgung. Kita kan tadi bahas banyak secara teknis gitu ya soal sosial media, gimana caranya biar nggak kecanduan dan segala macam. Tapi di minggu depan ini akan jauh lebih dalam lagi soal hubungan antara mungkin orang tua dan anak, dan hubungan ini secara interaksi dan segala macam. Ini menarik banget karena ini jauh lebih dalam dari cuma sekedar sosial media. Ini kan yang kita lihat ya, karena hubungan ini yang jauh lebih dalam lagi pastinya. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkapnya nanti kita akan informasikan lewat pengumuman, mungkin lewat Tanjung Duren Update juga. Oke, mungkin sebelum kita tutup, aku akan tutup dalam doa, dan aku nanti minta Om Agus untuk tutup dalam doa berkat. Yuk, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Hamba-Mu sungguh diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang juga menonton hari ini juga sangat diberkati Tuhan dengan pemaparan yang ada Tuhan. Dan kami percaya itu juga bukan dari Kak Arman secara langsung, tapi itu daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau yang pakai Kak Arman dengan sangat luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa untuk terkhusus untuk Kak Arman, untuk setiap apapun ya Tuhan yang dia lakukan Tuhan, apapun pelayanan ya Tuhan, dan bahkan ya Tuhan perannya sebagai orang tua pun Tuhan, biar Kau sertai dia Tuhan, berikan hikmat Tuhan yang daripada Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan biar sungguh Tuhan hidupnya juga boleh menjadi teladan Tuhan bagi banyak orang Tuhan, hidupnya boleh bermanfaat bagi banyak orang Tuhan, dan boleh banyak memberkati orang Tuhan Yesus. Dan biar sungguh Tuhan Kau jagai Tuhan Kak Arman lebih dan lebih lagi Tuhan, perlindungan-Mu sempurna untuk Kak Arman dan keluarganya Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan Kak Arman lebih dan lebih lagi Tuhan, dan biar sungguh Tuhan dia punya tetap kerendahan hati yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kau pakai
pakai Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan biar juga Tuhan Kau berkati Tuhan Walk the Talk Tuhan untuk episode-episode selanjutnya Tuhan Yesus, biar bisa terus memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, bisa memperlengkapi setiap kami Tuhan Yesus, biar kami bisa menjadi serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Sebelum kami mau tutup Walk the Talk hari ini Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya berkat-Mu, kasih karunia-Mu semata-mata Tuhan yang kami butuhkan untuk sungguh Tuhan. Kami bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi kami semua boleh melakukannya dalam hidup. Yes. Dan kiranya Tuhan, berkat anugerah yang sempurna itu boleh tercurah atas hidup kami mulai saat ini sampai selama. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, luar biasa.